Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dengan Kak Eva tentunya. Kita akan beribadah kembali ya, masih tetap secara online ya. Tapi adik-adik jangan patah semangat ya, kita harus tetap bersemangat, tetap kita setia beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Sebelum kita beribadah, kita memuji Tuhan, mendengar firman, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali beribadah. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Meskipun kami tidak bisa beribadah di gereja, Tuhan, kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami mau memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan sungguh. Tuhan Yesus, berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita memuji Tuhan ya. Kita nyanyi Sekarang Saya Sudah Bebas ya. Kita nyanyi Sekarang Saya Sudah Bebas ya. Selamat memuji Tuhan. Nah adik-adik, gimana tadi nyanyinya? Sudah betul-betul bebas enggak? Hari ini kita mau dengar firman dengan judul Malam Pelepasan. Apa judulnya? Ya, Malam Pelepasan. Nah, minggu-minggu yang lalu adik-adik sudah dengar bagaimana Tuhan mengirimkan tulah atau malapetaka ya untuk bangsa Mesir. Masih ingat enggak? Ada berapa sudah yang kita pelajari? Ada 1, 5? Ayo ada berapa? Ingat enggak? Ya, ada 8. Minggu lalu lagi 1 berarti 9 ya. Nah, kita sudah pelajari minggu-minggu yang lalu ada 9 tulah yang Tuhan sudah turunkan ke atas bangsa Mesir. Masih ingat enggak apa aja itu? Ayo. Pertama, ya, air menjadi darah. Lalu yang kedua, ayo ingat enggak? Yang lompat-lompat itu. Ya, kata.
Yang ketiga, yang suka terbang tuh suka gigit. Aduh, gatel kalau digigit. Apa itu? Nyamuk ya. Lalu keempat, setelah nyamuk apa? Ada tuh yang suka hinggap-hinggap di makanan tuh. Ya, lalat pikat. Lalu yang kelima, apa? Aduh. Iya, penyakit sampar. Lalu yang keenam, penyakit barah. Lalu yang ketujuh, yang turun dari atas tuh besar-besar, dingin sekali. Apa itu? Hujan es. Yang kedelapan, yang terbang. Kadang Kak Eva sering lihat bisa dimakan loh, digoreng, itu apa? Belalang ya. Nah yang kesembilan, yang minggu lalu, nggak bisa lihat apa. Waduh, berjalan sambil meraba-raba. Apa itu? Gelap gulita. Nah adik-adik, selama 3 hari, itulah yang ke-9 itu terjadi di antara bangsa Mesir. Semua daerah Mesir dilingkupi dengan gelap gulita. Nah, bagaimana dengan bangsa Israel? Wah, mereka tidak mengalaminya ya. Nah, Tuhan mengadakan perbedaan kepada bangsa Israel. Nah, tapi adik-adik, gimana kira-kira? Sudah ada 9 tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Kira-kira Raja Firaun gimana? Mau tidak dia membebaskan bangsa Israel untuk keluar dari Mesir? Oh, tidak ya. Raja Firaun belum mau memberikan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada sih izinnya, tapi tidak boleh bawa kambingnya, tidak boleh bawa dombanya. Tapi Tuhan menyuruh apa? Semua harus dibawa. Bangsa Israel, kambing dombanya, semua harus pergi dari Mesir. Nah adik-adik, apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Hari ini kita akan pelajari. Nah, Tuhan menyampaikan sesuatu kepada Musa. Aku akan tetap mengeraskan hati Firaun supaya makin banyak mujizat yang bisa aku tunjukkan. Ya, supaya bangsa Israel bisa melihat bagaimana keajaiban Tuhan itu, bagaimana sayangnya Tuhan kepada bangsa Israel. Nah adik-adik, Tuhan menyampaikan kepada Musa, dalam beberapa hari ini aku akan menyatakan tulah yang terakhir. Apa itu? Bahwa anak sulung semua orang di Mesir, baik itu dari rajanya, dari anak-anak sulung dalam kerajaan, baik itu orang-orang yang ada di tahanan, baik itu orang-orang yang ada yang miskin, semua pokoknya, termasuk juga hewan-hewannya ya, semuanya akan dibunuh. Siapa? Anak sulungnya. Adik-adik tahu enggak anak sulung itu siapa? Siapa sini yang tahu anak sulung itu? Anak sulung itu adalah anak yang lahir pertama kali. Nah, dari adik-adik semua yang ada di rumah ini yang sedang beribadah, siapa sini yang merasa jadi anak yang paling pertama lahir? Coba angkat tangannya. Wah, pasti ada ya di antara adik-adik ini sebagai anak sulung. Kalau Kak Eva sih anak nomor 2. Nah, Kak Eva punya kakak anak sulung dari mamanya Kak Eva itu Kak Mena ya. Masih ingat ya adik-adik ya? Itu anak sulung. Kalau anaknya Kak Eva, anak sulungnya itu Kak Sisi. Nah, terhadap anak sulung biasanya kita lebih memberikan perhatian, ya lebih mengharapkan sesuatu kepada mereka. Nantinya mereka anak sulung ini akan menjadi contoh dari adik-adiknya. Nah, Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Tuhan akan membunuh semua anak sulung di Mesir. Nah, Tuhan mengatakan kepada Musa, aku akan mengecualikan bangsa Israel. Tidak ada satupun anak sulung dari bangsa Israel, baik orang, manusianya maupun hewannya yang akan mati. Gimana caranya? Nah, Tuhan bilang, kamu harus mengambil anak domba jantan. Tahu yang jantan? Laki-laki tuh jantan namanya. Anak domba jantan yang berumur 1 tahun. Tidak boleh ada cacatnya. Harus anak domba jantan yang berumur 1 tahun itu harus anak domba yang bagus,
yang pokoknya yang istimewa, yang terbaik. Nah, masing-masing keluarga harus mengambil 1 ekor. Nah, kalau keluarganya itu kecil, bolehlah gabung dengan keluarga yang lain. Jadi 1 ekor domba bisa keroyokan dengan 2 keluarga, begitu ya. Nah, anak domba jantan ini harus disisihkan. Nah, setelah 14 hari, sembelih itu dombanya, lalu tampung darahnya. Untuk apa sih? Tar dulu, dengerin dulu. Nah, darahnya ditampung dalam sebuah baskom. Nah, lalu dagingnya harus dipanggang saat itu juga. Dan dimakan dengan roti yang tidak beragi. Tahu roti yang tidak beragi? Adik-adik pernah lihat mama bikin kue enggak? Yang enggak ada raginya, roti yang tidak beragi dan sayur yang pahit. Nah, gimana? Apa yang disuruh oleh Musa? Ambil anak domba jantan yang berumur 1 tahun, lalu yang khusus, yang bagus dikhususkan, lalu disembelih, darahnya ditampung, dan daging domba itu dipanggang, kemudian dimakan saat itu juga dengan roti yang tidak beragi dan sayur yang pahit. Nah, Tuhan menyuruh memberi pesan kepada Musa, sampaikan itu kepada bangsa Israel. Tadi darahnya kan ditampung. Nah, disuruh apa? Ambil hisop. Ya, kayak adik-adik tahu hisop ya. Mungkin kayak yang bisa menyerap itu ya. Nah, darah hisop itu dicelupkan di darah, lalu disuruh apa? Oleskan di 2 tiang pintu dan di atasnya itu ambang pintu ya adik-adik. Nah, dioleskan di situ. Itulah sebagai tanda pada saat Tuhan akan membunuh semua anak sulung bangsa Mesir. Jika Tuhan melihat ada tanda darah di pintu, maka orang yang ada di dalam rumah itu tidak akan mendapat tulah itu, tidak akan terkena ya, tidak akan ada anak sulungnya yang mati. Nah, Tuhan menyampaikan itu kepada Musa dan Musa sampaikan itu kepada bangsa Israel. Lalu bangsa Israel sudah bersiap-siap. Ya, anak domba itu harus dikhususkan selama 14 hari. Tibalah waktunya. Setelah 14 hari, semua orang Israel berkumpul dalam sebuah rumah. Lalu mereka menyembelih anak domba jantan yang berumur 1 tahun yang sudah dikhususkan itu. Mereka menampung darahnya, lalu mereka mengoleskannya di tiang pintu, lalu di ambang pintunya. Dan saat itu juga mereka memanggang daging domba itu, memakannya dengan roti yang tidak beragi dan sayur yang pahit. Nah, itu mereka lakukan pada waktu sudah mulai agak-agak malam ya. Nah, saat mereka sedang makan itu, gimana dengan bangsa Mesir? Wah, saat itu Tuhan menyatakan kuasanya. Saat itu semua anak sulung Mesir gimana? Mati, termasuk juga hewan-hewan sulung yang lahir pertama, itu semua mati. Wah, saat itu di bangsa seluruh daerah Mesir terdengar ada orang menangis. Aduh, anakku mati. Semua menangis ya. Sampai juga di istana, anak sulung Raja Firaun juga mati adik-adik. Waduh, raja sangat sedih. Dia sangat mengharapkan anak sulungnya ini. Dia sangat mempunyai satu pengharapan bahwa anak ini akan menjadi penerusnya dia. Dan anak sulung itu mati. Semua daerah Mesir menangis meratapi bahwa anak sulung mereka meninggal. Tapi bangsa Israel gimana? Tidak ya. Nah, setiap rumah yang ada tanda darah, mereka selamat. Apa yang terjadi? Si Raja Firaun, dia sudah tidak punya pikiran apa-apa lagi ya. Lalu dia panggil Musa, lalu dia suruh, sekarang pergilah kamu, bawa bangsamu pergi untuk nyembah kepada Tuhanmu semua, bawa kambing dombamu semua, hartamu semua, pergi dari tanah Mesir. Demikian juga tetangga-tetangga dari bangsa Israel yang anak sulungnya mati juga marah ya. Kamu pergi, kamu pergi.
kamu kalau lama-lama di sini bisa semua kami akan mati. Nah, adik-adik, Tuhan sudah berpesan kepada Musa untuk bangsa Israel bahwa malam itu juga bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Nah, ingat apa? Minta emas, minta harta pada bangsa Mesir. Nah, itu Tuhan suruh. Nah, kemudian bangsa Israel yang sudah bersiap-siap, sudah mengemas-ngemas bawaannya, dia datang. Kalau gitu aku pergi sekarang, aku meminta emas katanya. Wah, dikasih ya adik-adik. Aku meminta perak, dikasih. Nah, akhirnya pergilah bangsa Israel keluar dari Mesir. Wah, mereka pergi satu rombongan banyak sekali ya adik-adik ya. Ada yang bawa emas, bawa kambing dombanya, semua hewan-hewannya mereka berangkat, mereka berbaris panjang sekali. Nah, adik-adik, malam itulah Tuhan melepaskan bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan di Mesir. Adik-adik tahu enggak berapa lama bangsa Israel dibudak di Mesir? Ayo, ada yang tahu enggak? Bisa lihat enggak? Ini, berapa ini? 400 ya, bukan 4 aja. 400 berapa? 30 hari? Bukan, 430 tahun. Wah, itu waktu yang sangat lama ya adik-adik ya. Nah, malam itu Tuhan bebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Akhirnya bangsa Israel berangkat, mereka melewati kota Ramses sampai di Sukot. Mereka berkemah dulu di situ. Nah, adik-adik, gimana kita melihat bahwa Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel ya. Tuhan sangat sayang sekali kepada bangsa Israel. Sampai sebegitu besar sayang Tuhan kepada bangsa Israel. Tuhan menyatakan ada 10 tulah akhirnya ya. Setelah yang terakhir anak sulung bangsa Mesir mati, ada 10 tulah, tapi tidak ada satupun yang mengenai bangsa Israel. Nah, gimana Tuhan menolong bangsa Israel? Sudah sangat luar biasa ya, karena Tuhan sangat sayang kepada bangsa Israel. Dan Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel itu adalah anak sulung kesayangannya Tuhan. Nah, adik-adik boleh melihat bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang hebat ya adik-adik ya. Adik-adik tidak usah takut, tidak usah khawatir, tidak usah ragu dengan Tuhan kita yang luar biasa itu ya. Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang akan menjaga kita, Tuhan yang akan menolong kita ya. Nah, adik-adik, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menyembelih anak domba jantan. Itu sebagai satu pertanda bahwa kita saat ini kita selamat karena Tuhan sudah menjadi anak domba itu ya yang disembelih. Dia mati di atas kayu salib. Nah, adik-adik, yuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang boleh melihat bagaimana pertolongan Tuhan pada bangsa Israel, bukan juga pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh mengucap syukur, kita boleh berterima kasih kepada Tuhan yang sangat baik ya. Nah, adik-adik, minggu depan adik-adik akan melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, bagaimana apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel sampai kemudian bangsa Israel mencapai tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini yaitu ada di Keluaran 13. Ayo adik-adik ambil Alkitabnya, kita buka ya. Keluaran 13 ayat 9b, bagian B-nya yang agak bawahnya ya. Yuk, Kak Eva tunggu, buka ya. Keluaran 13 ayat 9b. Sudah adik-adik? Udah semua dapat? Yuk, kita baca ya, apa itu apa firman Tuhan di Keluaran 13 ayat 9b itu. Kita baca ya. 1, 2, 3. Sebab
dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Engkau ini siapa? Ya, bangsa Israel ya. Nah, ayat mas kita, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan membawa engkau keluar dari Mesir. Nah, demikian juga dengan tangan yang kuat Tuhan juga akan membawa kita keluar dari masalah, dari sakit penyakit, kondisi saat ini adik-adik ya, Tuhan yang akan menolong kita. Nah adik-adik, sampai di sini ibadah kita hari ini ya adik-adik. Yuk kita berdoa dulu ya. Kita sekarang berdoa, kita menutup, kita mengucap syukur. Yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana kami melihat perbuatan Tuhan yang luar biasa, yang sangat ajaib kepada bangsa Israel. Tuhan sudah melakukan hal-hal yang luar biasa untuk bangsa Israel. Tuhan sudah menolong mereka, menyelamatkan mereka. Mereka boleh keluar Tuhan. Hari ini kami mendengar bahwa bangsa Israel boleh bebas dari perbudakan mereka di Mesir. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang membawa mereka. Tuhan, kami juga percaya Tuhan juga akan menolong kami dalam melewati kondisi saat ini Tuhan, di mana kami diperhadapkan dengan masalah penyakit yaitu virus corona. Kami bersyukur sampai saat ini Tuhan peliharakan kami. Tuhan peliharakan adik-adik yang ada di rumah beserta keluarga mereka Tuhan. Kami percaya semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan kepada kami. Tuhan akan melalukan semuanya ini Tuhan. Kami akan keluar dari masalah ini, dari sakit penyakit ini Tuhan. Dan kami boleh beribadah kembali di gereja. Tuhan terima kasih, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, baik orang tua mereka juga dalam setiap pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan yang memeliharakan mereka, Tuhan memberikan kesehatan dalam studi mereka, Tuhan berikan kemampuan buat mereka Tuhan selama mereka melakukan sekolah online ini Tuhan. Berikan mereka kemampuan, para orang tua berikan kesabaran, kemampuan untuk menolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Menolong adik-adik kami dalam mereka belajar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Dah.